Izin bertanya Ustadz, cara menghilangkan rasa cemas, takut mati dalam keadaan tidak husnul khotimah, takut akan terkena azab kubur dan siksa neraka. Bagaimana agar kita diberi husnul khotimah? Bagaimana membesarkan hati orang sakit? Kayaknya ada 3 pertanyaan Ustadz. Pertama, menghilangkan rasa cemas, takut kemudian ingin bagaimana cara kubur ya. Terus cara husnul khotimah, dan terakhir ingin membesarkan hati orang sakit. Iya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang kedua juga ini pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Ya, bagaimana menghilangkan rasa takut, su'ul khotimah, mati di atas keburukan, takut kepada azab kubur, takut kepada ancaman siksa neraka, takut kepada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin menimpa siapa saja. Kita katakan ketakutan seperti ini adalah ketakutan yang baik. Orang yang takut kepada Allah, takut kepada ancamannya, itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Disebutkan dalam Al-Quran, ciri-cirinya penghuni surga. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan selalu menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Jadi takut yang benar, takut karena ada ancaman yang Allah sampaikan, ini menunjukkan kita beriman kepada Allah, beriman kepada kemahakuasaannya, beriman kepada hari kemudian. Cuman ketakutan ini tidak boleh membawa kita berputus asa dari rahmatnya. Karena sebagaimana kita takut dengan kebesaran Allah, kita juga ingat Allah itu maha sempurna rahmatnya, sempurna kasih sayangnya, maha pengampun, maha pemaaf, maha penerima tobat. Dia adalah Al-Hafidh, maha menjaga hamba-hambanya dari segala keburukan. Jadi ketika kita takut kepada Allah, beda dengan takut kepada makhluk. Takut kepada ancaman Allah beda dengan takut kepada ancaman makhluk. Kalau makhluk kita takut, kita lari darinya. Kita ketemu sama orang yang jahat, lari sekencang mungkin. Atau kita gunakan senjata untuk melindungi diri kita. Sekarang kalau takut kepada Allah, bisa lari? Kita gunakan senjata bisa melawannya? Tidak bisa. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi takut kepada Allah diatasi dengan cara kembali kepada Allah. Takut kepada Allah diatasi dengan cara berlindung kepada kebesarannya. Ya. Ingin lari dari azab Allah adalah dengan cara kembali mencari sebab-sebab rahmatnya, sebab-sebab untuk menyelamatkan dari azabnya. Karena tidak ada yang bisa lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan dalam firman Allah surat Al-Jin, ya, jin-jin yang beriman, mereka mengatakan wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan bahwasanya kami meyakini kami tidak akan bisa melemahkan, mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa berlari darinya. Makanya ya, para pemirsa Salwa TV dan para pengunjung setia salamdakwah.com, ya, rahimakumullah, azzakumullah, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang beliau selalu baca di salat malam, salat witir, di akhir salat witir, ya, itu ada sebuah lafaz yang sangat indah kandungan maknanya. Rasulullah SAW mengucapkan seperti ini: Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa bika minka. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung dengan pemaafanmu dari siksaanmu. Aku berlindung denganmu darimu. Coba lihat, ya, kita ingin berlindung, menghindarkan kemurkaan Allah, azab Allah. Kemana kita tidak bisa lari? Caranya untuk menghindarinya adalah cari sebab keridhaannya. Ingin berlindung dari siksaannya, caranya adalah dengan mencari sebab pemaafannya. Berlindung dari Allah adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kembali mendekatkan diri kepadanya. Ini mengajarkan kepada kita, takut kepada Allah itu harus dibarengi dengan pengharapan. Karena apa yang kita takutkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita darinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Makanya takut dan berharap itu harus seimbang. Kita jalankan dalam kehidupan kita, takut kepada siksaannya dengan cara kita mengharapkan sebab-sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan kecewa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang hasan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit keras, menjelang mati. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kamu dapati perasaanmu saat ini? Sahabat yang mulia ini, karena keimanannya, dia tidak bersandar kepada amalnya. Justru dia mengatakan apa? "Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullah wa akhafu dhunubi." Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh aku benar-benar mengharapkan Allah saat ini, mengharapkan rahmatnya, dan takut akan dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la yajtami'ani fi qalbi rajulin wahidin fi mithli hadzal mautin, illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah terkumpul dua perasaan ini, takut dan berharap, pada diri seorang hamba, apalagi dalam kondisi sakit seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya, dan Allah akan lindungi, selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Luar biasa keutamaan orang yang menyempurnakan takut dan pengharapannya kepada Allah. Jadi seperti pertanyaan tadi, kita kembali kepada pertanyaan, takut kepada azab kubur, takut kepada su'ul khotimah. Cara menyelamatkannya, cari penjelasan dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan dari semua ini. Kembali kepada Allah, belajar agamanya. Berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari segala yang kita takutkan. Cari sebab-sebab keridhaannya. Belajar perbaiki akidah kita, jangan melakukan perbuatan syirik, benahi tauhid, amalkan sunnah Rasulullah SAW, jangan melakukan perbuatan bid'ah, kerjakan amal-amal ketaatan, sholat yang wajib maupun sunnah, puasa dan semuanya. Selalu berdoa kepada Allah agar dilindungi dari azabnya. Minta surga karena kita percaya kepada janjinya, berlindung dari neraka karena kita takut kepada ancamannya. Ini menunjukkan keimanan yang benar. Makanya dengan cara seperti ini, kita akan diselamatkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kata para ulama, ya, orang yang selalu berdoa dan berpegang teguh dengan Islam lahir dan batin, dia akan terhindar dari yang namanya su'ul khotimah, keburukan-keburukan yang ditanyakan tadi, ya. Al-Imam Abdul Haq Al-Ishbili mengatakan, "Wa'lam anna su'al khotimah a'adhanallahu minha la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu." Ketahuilah bahwasanya mati di atas keburukan, semoga Allah melindungi kita darinya, tidak mungkin menimpa orang yang baik amalan anggota badannya dibarengi dengan kesolehan dalam batinnya. Akidahnya benar, keyakinannya benar, amalnya juga benar sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk meraih hal tersebut. Nah, barakallahu fikum.